Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Batauga. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Patimura, program studi Penjas Kesrek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ilmu kepelatihan pada poin landasan psikologi. Landasan psikologi merupakan komponen utama dalam pembentukan mental para atlet. Mengapa merupakan komponen utama dalam menentukan komponen para atlet? Hal ini dikarenakan banyak dari atlet yang psikologinya terganggu. Di dalam setiap bina prestasi, contohnya pada saat latihan, atlet kadang memiliki rasa cemas, entah cemas karena beban latihan berat ataupun cemas karena dalam latihannya tidak memiliki peningkatan. Ada juga pada saat pertandingan, atlet pun merasakan cemas, entah karena lawan tandingnya lebih besar dari dirinya atau lawannya merupakan juara bertahan di dalam kelas tersebut, ataupun juga atlet yang memiliki atau mempunyai gelar yang baik di dalam cabang olahraga tersebut, di mana dia selalu berpikir bagaimana cara untuk mempertahankan gelar tersebut. Hal itulah yang membuat atlet merasa cemas. Banyak daripada para atlet yang mengalami hal tersebut. Nah, dari yang telah saya jelaskan tadi, itu merupakan bagian singkat dari gejala psikologi. Di sini, di dalam landasan psikologi ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi atlet yang merupakan bagian dari gejala psikologi. Mulai dari rasa bosan, cemas, tegang atau stres, percaya diri, senang, puas, bangga, dan kecewa. Nah, semua itu merupakan komponen dari gejala psikologi. Dilihat dari rasa bosan, kadang rasa bosan atau jenuh merupakan faktor utama menurunnya prestasi siswa. Rasa bosan kadang dapat timbul dari diri sendiri, entah karena mood yang kurang baik pada saat proses latihan ataupun dari lingkungan tempat ia berlatih. Mungkin pelatihnya sering marah-marah tidak jelas, atau sesama atlet sering bertikai atau bertengkar. Demam lapangan pun sama, kadang atlet sering demam panggung dikarenakan beberapa faktor. Pertama, atlet demam lapangan karena baru pertama kali mengikuti pertandingan. Kedua, adapun atlet yang demam lapangan karena suara teriakan supporter, adapun juga karena kurangnya rasa percaya diri. Rasa puas, atlet akan merasa puas ketika hasil yang ia dapat adalah hasil yang terbaik karena dia merasa apa yang dia kerjakan sebelum pertandingan, yaitu latihan yang telah terbayar dengan apa yang ia raih karena proses latihannya tidak menjadi sia-sia. Rasa bangga, para atlet akan merasa bangga ketika proses latihan dan hasil yang didapat sesuai dengan keinginan dari atlet tersebut. Rasa kecewa, adapun rasa kecewa dapat terjadi pada para atlet karena beberapa faktor. Pertama, karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan proses latihan tidak terbayar oleh hasil yang didapat. Padahal semestinya atlet yang kalah tidak perlu merasa gagal apabila ia sudah merasa berbuat sebaik-baiknya atau belum dapat memecahkan rekornya sendiri. Kalah dan merasa gagal justru akan melandasi atlet bila ia menetapkan harapannya lebih tinggi dari kemampuannya atau kurang memperhatikan kekuatan lawan. Dari poin yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan bagian dari gejala psikologi yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat. Dalam olahraga, situasi yang dimaksudkan adalah ketika atlet mengalami kekalahan, situasi penonton yang mencemohkan, media massa yang mencaci maki, dan lain sebagainya. Juga situasi kejiwaan atlet itu sendiri yang merasa harus menang, tapi ternyata di luar dugaan harus menelan kekalahan yang menyakitkan. Hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi dapat dipastikan akan dialami oleh para atlet. Maka peran pelatih sangat penting dalam mengelola dan mengatur strategi agar gejala umum psikologi di atas dapat diminimalisir, dikendalikan dan ditransfer menjadi energi positif yang akan mendukung proses latihan hingga kompetensi. Di dalam berlatih ada beberapa hal yang perlu ditanamkan di diri atlet. Pertama, mulai dari motif berprestasi.
Motivasi muncul karena adanya sumber yang mendorong manusia itu berusaha. Sumber motivasi ada dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri atau intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar manusia atau ekstrinsik, atau sering disebut juga sebagai faktor internal dan eksternal. Karakter motivasi berprestasi memiliki 4 komponen dasar, yaitu keinginan, kepuasan, keyakinan, dan usaha keras. Situasi yang mendorong munculnya motivasi berprestasi adalah komponen dasar keinginan dan kepuasan. Hal ini terjadi apabila ada standar kualitas, situasi bersaing, dan ada keinginan untuk bekerja cepat dan baik. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu percaya diri. Kepercayaan pada diri sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam pembinaan mental atlet. Percaya pada diri sendiri akan menimbulkan rasa aman pada diri sendiri. Sukses yang pernah dicapai seseorang atlet akan menumbuhkan rasa percaya diri. Oleh karena itu, perlu sekali atlet pemula mendapat kesempatan mengenyam kemenangan. Suatu kekalahan dapat mengakibatkan kerugian pada usaha, menanamkan rasa percaya diri pada diri sendiri. Perasaan kurang percaya pada diri sendiri jelas merupakan tumpuan yang lemah untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Kurang percaya diri sendiri berarti meragukan kemampuan diri sendiri. Masuk pada poin berikut, yaitu rasa harga diri. Rasa harga diri dapat dibina melalui ketergantungan atlet dalam kelompok-kelompok olahraga yang dipandang elit oleh para atlet atau oleh masyarakat. Misalnya dalam olahraga bela diri, rasa harga diri ditimbulkan dengan adanya tingkatan kelas atau kelompok yang diberi tanda dengan sabuk yang warnanya berbeda-beda. Poin berikut atau poin keempat adalah penanaman disiplin dan tanggung jawab. Atlet yang memiliki disiplin diri sendiri akan sadar untuk melakukan latihan sendiri tanpa adanya yang memerintah dan mengawasi. Ia sudah mempunyai rasa tanggung jawab untuk menepati dan mendukung nilai-nilai yang dianggap baik dan tepat untuk dilakukan. Sikap untuk menepati dan mendukung nilai-nilai adalah sikap yang mengandung tanggung jawab untuk keberlangsungan nilai-nilai tersebut direndahkan oleh orang lain. Dalam jangka waktu lama, maka tanggung jawab untuk mendukung nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan menjadi sikap dan menghadapi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin kelima, yaitu penguasaan emosi. Latihan penguasaan emosi atau emotional control sangat penting bagi setiap atlet. Latihan penguasaan emosional dapat dilakukan antara lain dengan: pertama, latihan meningkatkan kesadaran dan penguasaan fisik. Yang kedua, meningkatkan stabilitas emosional, yaitu dengan latihan penguasaan diri untuk meredam kemarahan. Berikut, menghindarkan rasa jenuh dan kelelahan mental dapat dilakukan dengan latihan relaksasi. Poin berikut atau poin terakhir adalah evaluasi diri. Evaluasi diri dimaksudkan sebagai usaha atlet untuk mengenali keadaan yang terjadi pada dirinya sendiri. Hal ini dilakukan agar atlet dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya pada saat yang lalu maupun saat ini. Dengan bekal pengetahuan akal keadaan dirinya, maka atlet dapat memasang target latihan maupun target pertandingan dan cara mengukurnya. Kegunaan lainnya adalah untuk mengevaluasi hal-hal yang telah dilakukannya sehingga memungkinkan untuk mengulangi penampilan terbaik dan mencegah terulangnya penampilan buruk. Oleh karena itu, pelatih perlu menginstruksikan atletnya untuk memiliki buku catatan harian mengenai latihan dan pertandingan atlet. Untuk menuliskan kelemahan dan kelebihan diri sendiri, baik dari segi fisik maupun segi mental. Koreksi diperlukan juga menurut pelatih. Ada hal-hal yang tidak sesuai atau ada hal yang kurang. Biasakan agar atlet mengisi buku tersebut dengan teratur. Hal-hal tersebut yang saya jelaskan tadi dapat dijadikan alternatif dan bahan
bagi para pelatih ketika menangani para atlet yang akan menjalani proses latihan pertandingan hingga pasca pertandingan. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi merupakan bagian daripada landasan psikologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.